Ini gue gampar tuh, gue gampar sekarang. Lu juga sama, lu orang tua, lu juga sama, tuh. Lu juga sama, tuh. Orang tua lu masa mending bermasalah sama gue, masa mending udah serani, gue sumpah udah. Bentar Lu bisa kan? ngejawab gak? Saya masalah orang tua apa? Lu bisa ngejawab gak sekarang? Biar kelar, Ran, biar kelar. Mata gue kelilipan. Sangkul Tadi aja. lu udah nyebut sama dia kan, udah gue gampar dia. Ini gue gampar tuh, gue gampar sekarang. Lu juga sama, lu orang tua, lu juga sama, tuh. Lu juga sama, tuh. Gue bilang dari awal gak ada masalah sama gue, salah. Gunung Putri, tanggal 26 Desember tahun 2021, tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap 77 pelajar, korban, diduga dilakukan oleh seorang wanita muda berinisial RR. Berawal dari beredarnya video berdurasi 0,47 detik yang dikirim oleh salah satu korban kepada orang tua korban, pelaku tampak terus mencaci maki korban. Tidak hanya itu, pelaku juga sengaja mengambil video saat dirinya melakukan penganiayaan kepada korban dengan dibantu temannya. Kejadian pada Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021, kronologi kejadian itu, berawal 7 orang berusia belasan tahun yang sebagai korban pada saat itu mengadakan live di salah satu media sosial, di kediaman korban berinisial F, namun saat live pelaku dan teman-temannya hendak berkomentar yang mengarahkan penawaran prostitusi. Terus kenapa kamu? Kena apanya? Kena sampai kuping masuk. Oh, terus kenapa lagi? Minuman ya? Iya, minuman. Terus kenapa lagi? Ditampar malah paling kencang 2 kali. Nggak ada Di yang lingkungan di itu. sini? Padahal di Nggak ada yang sini tahu ya? kencang banget suaranya pas ngelemparin kaca. Tapi nggak ada yang keluar ya waktu pas kemarin. Ya saya harap semoga si Ratu itu tidak mencemarkan nama baik gitu, napa? Jangan kayak ngata-ngatain orang. Jangan ngata-ngatain orang kayak jablay. Padahal mah ya sendirinya kayak gitu ya, maksudnya jangan ngatain orang gitu, sadar diri aja dia sifatnya kayak gimana gitu. Jangan gimana sih, jangan ngatain orang jablay lagi lah pokoknya. Digampar berapa kali? Saya emang nggak digampar, Nggak digampar. kena ini doang. Oh, cuman dilempar ya? Iya, Sama apa itu dilemparnya? kaca. Oh iya, itu kena serpihan kaca yang luka itu ya? Iya. Apa dikata-katain Ratu? Dia ngomong apa ke? Apa? Kayak ngancem gitu lah. Ancamannya seperti apa ngomongnya? Kayak kalau ketemu diituin gitu. Diancam Nah, kayak diancam. dibunuh gitu. Oh, mau dibunuh gitu. Setelah tahu ada ancaman seperti itu, apa perasaan Neng? Takut. Takut kah? Takut. Orang tua tahu tapi Tahu. diancam. Sekarang orang tuanya di mana nih? Ada di rumah. Tinggal di mana? Itu di atas. Dari korban dengan nama siapa? Neng apa? Nama anak ibu. Arpa. Ya. Nama ibu? Tanggapan ibu terhadap kejadian ini? Tidak terima. Ya. Terus harapannya gimana? Ya, Harapan ibu? namanya ada tindakan bagaimana caranya, seperti apa, intinya ada kelanjutan yang baik dan benar. Ibu? Saya dari orang tua dari siapa? Dari Haura.
Saya pengennya dia dihukum gitu, apa secara adil lah, karena anak saya sesuai gitu dengan keadilan. Saya bertanya Mama itu Fitri, sama saya sama ibu. Ibu itu ngelihat di video. Apa sih Bu perasaan Ibu sekarang sebagai ibu? Sakit hati, kesel. Saya mau mukul aja kayak gimana ya? Kok itu dipukul orang lain ya? Sedangkan ibunya Walaupun nggak itu pernah harus pukul, mendidik, gitu ya. nggak harus dia orang lain. Kalau mau mendidik itu saya orang tuanya. Tidak terimalah Bu intinya ya saya dipukul ya. Iya. Apa ke depannya atau selanjutnya gimana, apa dilaporkan ke polisi atau gimana Bang? Terus terang kami selaku orang tua yang menjadi korban itu tidak terima dengan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak kami, yang pada intinya kita akan melaporkan ke pihak yang berwajib, terutama mungkin langsung kita ke Kapolres saja, seperti itu. Nah terus untuk apa kejadian tersebut dilaporkan ke polisi atau gimana? Ya mungkin kita laporkan ke polisi. Sampai saat ini kita pelaporan sudah sampai Bimas, untuk sementara sampai Bimas, sampai desa, mungkin kemungkinan akan sampai ke Kapolres juga. Bang, setahu abang kedua orang pelaku tersebut ini siapa dan juga kenapa sih Bang sampai seperti itu gitu? Nah maksud si pelaku boleh dibayar 50.000 itu mengenai apa tuh? Itu ada unsur ke prostitusi dan sempat juga menawarkan narkoba jenisnya sabu. Mungkin kalau menawarkan bahasa 50.000 itu sudah untuk menemani om-om bahasanya, untuk menemani. Berarti kan maksudnya ke prostitusi ranahnya seperti itu. Nah terus si pelaku tersebut sampai datang kemari dan juga nganiaya putri abang, nah itu karena kesalnya kenapa tuh? Mungkin berkelanjutan atau berkepanjangan dengan adanya chattingan dengan bahasa bawa-bawa nama orang tua di awal tadi. Nah di samping di satu sisi mungkin dia tidak, karena mungkin orang tuanya ini lagi sakit. Nah kelanjutannya saya tidak tahu juga seperti apa, karena kan kita juga memang mendadak ya. Nah di samping itu oke, katanya gue samperin ke rumah lo, ya dipersilahkan lah untuk datang ke sini. Setibanya di sini tanpa urung salam, tanpa bak bibu, langsung nendang makanan, lempar remote, kaca. Nah, setelah itu lalu ada penamparan dan ada bahasa juga. Mau nggak gua bayar 50.000 untuk menemani om-om? Di samping itu ya itu tadi ada bahasa penawaran sabu. Nah setelah itu gua ada bahasa lagi dari pelaku ini, gua nggak mau pulang sebelum nampol atau nampar itu. Nah Bang, pas kejadian tersebut, nah orang tua anak-anak tersebut ada apa gimana tuh? Dan juga yang punya rumah ada nggak? Untuk yang punya, untuk saya sendiri pada waktu itu saya berangkat di pagi hari sekitar jam 9. Memang kondisi saya nggak ada, posisi saya nggak ada pastinya. Terus untuk yang punya rumah ini memang nggak ada karena bekerja. Jadi di rumah ini hanya anak-anak, para orang tua nggak ada. Sempet nggak anak-anak ini teriak atau gimana gitu? Kalau teriak nggak, karena ditakut-takuti oleh si pelaku. Lalu Bang, atau minta tolong itu Bang? Si korban ini tidak sempat teriak karena ancaman-ancaman Juga itu. bukan sempat, banyak ancaman, bahkan berlanjut ke chattingan. Bahkan WA si pelaku ini terhadap orang tua pun dengan bahasanya yang memang kurang bagus dan kurang sopan, tidak menganggap orang tua, pada intinya seperti itu. Bang, pelaku ini orang dewasa atau anak-anak Bang? Kalau menurut informasi dari anak-anak saya atau dari anak saya, pelaku ini masih di bawah umur juga sih, tapi dengar rumor atau kabar sempat menikah, tapi kejelasannya belum tahu juga, belum pasti. Nah diperkirakan umurnya berapa tahun nih? Sekitar 15 atau 17 lah, yang ke 15 sampai dengan 17. Bang, sampai saat ini abang sendiri nih, kalau para orang tua udah tahu gitu apa si pelaku tersebut siapa dan juga tinggal di mana itu? Setelah saya telusuri dari si perekam sampai dengan si pelaku ini, ternyata si perekam, terutama si perekam itu adanya tinggal di Lulut. Kalau si pelaku Ratu ini adanya di Pelajung, Gang Warisan, RW 12, RT 1 kalau nggak 2 lah, saya belum jelas pasti. Pelaku penganiayaannya sendiri itu si Ratu ini? Betul, namanya Ratu. Bang, selanjutnya akan dilaporkan apa sudah dilaporkan ya Bang?
Kalau penyampaian ke pihak Bima sudah mungkin berlanjut, besok kita akan melaporkan ke Kapolres. Apa sih yang dituntut dari para orang tua, Bang? Yang kita tuntut aja satu, edukasi terhadap anak-anak kita bahwa melakukan hal seperti itu akan berakibat fatal. Itu yang buat edukasi untuk anak-anak kami. Untuk si pelaku biar ada efek jerak dengan ada bahasa ancaman, merasa ada backingan dari salah satu instansi, itu yang mereka yang membuat si pelaku ini menjadi bangga diri, itu pada intinya. Nah itu dari pihak mana itu, Bang? Yang dia sebutkan itu dari Brimob atau dari Jenderal Bintang 1, boleh kita sebutkan ya. Bintang 1 itu jenderal itu yang pelaku menyebutkan namanya Suwardi, itu dari Jakarta. Berarti dari pihak keluarga tidak terima ya, Bang ya? Sangat tidak terima. Sempat nggak, Bang, diperiksa ke rumah sakit atau ada luka atau gimana gitu? Belum sempat. Kalau kondisi anak abang sendiri semuanya shock atau gimana nih? Kalau secara psikolog memang shock, merasa ketakutan. Kalau ada pun yang luka, ya mungkin luka itu ya lumayan sakit, bukan lumayan ya sakit lah. Oke Bang, adanya kejadian penganiayaan itu, apakah Abang dari pihak keluarga minta perlindungan secara hukum? Sudah saya sampaikan di lain hari, saya sudah meminta perlindungan hukum, yaitu YBH Batara yang dikepalai atau diketuai oleh Abah Gumai. Seperti itu. Apa Bang harapan saya untuk YBH Batara ini mendampingi sampai dengan proses atau sampai dengan selesai. Intinya seperti itu. Oke Bang, cukup.